baru-baru ini rame sebuah video. Tapi bukan video demo mahasiswa ya, tapi video seorang pria yang dipenjara gara-gara nabrak bebek brek. Apa kasusnya? Nabrak bebek. Nabrak bebek. Iya bang. Terus? Ya, nabrak bebek. Orangnya minta ganti rugi. Serius, nabrak bebek bisa dipenjara? Yap, nabrak bebek bisa dipenjara, guys. Karena pria ini nggak mampu buat bayar atau ganti rugi bebeknya. Soalnya pemilik bebek meminta ganti ruginya kambing, bukan diganti dengan bebek anjir. Ya ampun, kok bisa gitu ya. Hal kayak gini bisa terjadi di Indonesia. Emang gak ada cara lain yang lebih random apa buat menjarain orang gitu? Ya maksud gua gini. Kenapa perkara nabrak bebek aja bisa sampai di penjara? Kemarin aja gua nabrak ayam, gua kabur. Jadi kemarin pas gua lagi sibuk-sibuknya buat balasin komen-komennya buzzer, gua nemuin sebuah video yang bikin gua mikir 2 kali. Jadi dalam video itu ada seorang mas-mas yang lagi di dalam penjara. Dan alasan dia ditahan tuh benar-benar menurut gua mind blowing sekali teman-teman. Itu gara-gara nabrak bebek. Awalnya gua kira itu cuma bercanda atau video editan aja. Tapi ternyata ceritanya beneran kayak gitu teman-teman. Dan di situ gua langsung kepo dan coba cari tahu lebih lanjut dong. Kenapa bisa sampai segitunya gitu. Nah jadi ceritanya gini. Pas mas-mas ini nabrak bebek, si pemilik bebek itu langsung nuntut buat ganti rugi. Tapi yang bikin gua kaget, dia tuh nggak minta uang atau bebek baru. Malah minta buat diganti rugi seekor kambing. Nah, si mas-mas ini ya jelas nggak sanggup dong buat ngasih kambing. Entah karena nggak punya duit atau emang nggak masuk akal aja gitu buat ganti rugi seekor kambing. Dan ujung-ujungnya karena nggak bisa bayar atau nggak sanggup buat ganti rugi, dia malah masuk ke penjara. Ya ampun, kok bisa gitu ya? Lagian kalau dipikir-pikir harga seekor bebek itu ya paling berapa sih? 100.000 atau 200.000? Bisa-bisanya ganti ruginya malah seekor kambing yang jelas-jelas harganya itu jauh lebih mahal. Kalau mas-masnya nggak mau ganti rugi kambing ya menurut gua wajar aja sih. Masalahnya bebek yang ditabrak itu kan bebek gitu, bukan sapi ataupun kambing ataupun kerbau gitu. Masa iya sih logikanya nabrak ayam terus minta ganti rugi kuda? Kan nggak gitu. Bahkan kata si mas-masnya ini, pemilik bebek itu sempat bilang kalau bebeknya itu bertelur, menetas jadi bebek lagi, terus bertelur lagi dan seterusnya. Jadi kalau bebeknya mati, menurut dia itu berarti kehilangan potensi ratusan bebek di masa depan. Waduh, kalau pakai logika kayak gini ya berarti kalau misalnya nabrak pohon pisang, ya harus ganti rugi kebun pisang dong. Emang ada benarnya juga sih bebek yang mati nggak bisa bertelur lagi. Tapi tetap aja, masa iya ganti ruginya kambing sih? Ya ampun. Masa hal kayak gini aja masnya harus sampai di penjara coba. Kalau dari awal udah nggak masuk akal, ya makin nggak masuk akal lagi kalau beneran di penjara cuma gara-gara ini. Walaupun gua sempat marah, agak kecewa, kok hukum di Indonesia kayak gitu banget gitu ya. Masa iya cuma gara-gara nabrak bebek bisa sampai masuk penjara? Tapi sehari setelah gua nemuin video itu, tiba-tiba ada muncul video klarifikasi dari mas-mas polisi yang bikin video itu. Anjir, gua makin kecewa lah di situ. Ternyata itu cuma konten doang, bukan kejadian yang nyata. Serius, buat apa sih bikin video-video kayak gitu? Dan yang lebih bikin gua terheran-heran lagi, ternyata mas-mas yang ada di dalam sel itu bukan tahanan beneran. What? Jadi dia cuma pura-pura ditahan buat bikin video. Apain anjir bikin konten sampai kayak gitu. Awalnya gue kira ini semacam sosial eksperimen atau ada pesan yang mau disampaikan gitu. Tapi setelah gue lihat klarifikasinya, ternyata nggak ada maksud apa-apa tuh. Selain ya cuma buat konten aja. Tapi dari kejadian ini gue jadi mikir, iya ya kenapa di Indonesia ini yang bercanda malah diseriusin, sedangkan yang serius malah dipercandain. Harusnya kan kalau ada yang emang beneran serius, ditanggapi dengan serius juga dong. Bukan malah dijadikan bahan bercandaan kayak gini. Bahkan hal ini juga udah sampai rame di mana-mana. Lucu sih, tapi juga di sisi lain gua nyesek kalau dipikir-pikir gitu. Dan tahu nggak teman-teman, yang lebih aneh lagi, pas pertama nonton video itu, gua tuh percaya loh. Serius, gua nggak kepikiran kalau itu cuma konten doang. Dan gue yakin sih bukan cuma gua aja, pasti banyak orang di luar sana termasuk lu
juga yang percaya video itu. Soalnya video itu tuh video yang dibuat dengan cukup meyakinkan. Ada orang di sel, ada polisinya, ada cerita yang di awal tuh terasa masuk akal gitu kalau kita ngelihat apa yang terjadi di Indonesia ini. Jadi wajar aja sih kalau misalnya banyak orang yang percaya dan akhirnya tertipu gitu dengan video itu. Ya, Dewa sudah ngekritik sana sini, udah ngomel-ngomel di berbagai komentar, malah cuma bohongan ya kan. Emang benar-benar aneh sih. Kita tuh sekarang hidup di zaman dimana informasi itu bisa langsung dipercaya tanpa banyak pertanyaan ini itu. Apalagi kalau videonya kelihatan serius banget. Dan ya kita lihat kembali videonya pakai seragam polisi, ya pastilah ada orang yang langsung mikir ini beneran. Dan ini juga jadi pelajaran juga sih sebenarnya. Kalau di internet tuh harus hati-hati, jangan gampang percaya karena bisa saja sesuatu yang kelihatan nyata ternyata ini cuma settingan belaka. Namun di luar itu semua, hal kayak gini emang nggak bisa dibenarkan sih. Maksud gue gini gitu. Kenapa sih polisi kok kayak doyan banget bikin hal-hal receh kayak gini? Seharusnya kan mereka ya fokus ke tugas utama mereka, bukan malah bikin konten-konten yang gak jelas tujuannya. Ya kalau misalnya jelas tujuannya ya oke lah buat. Kalau kayak gini kan ya gimana gitu. Bukannya gua anti hiburan atau apa ya. Tapi kalau yang bikin konten itu institusi yang seharusnya menjaga ketertiban, kok rasanya aneh aja gitu ditonton. Kemarin ada polisi main sirine, sekarang ada polisi yang bikin video absurd soal orang di penjara gara-gara nabrak bebek. Tapi tunggu dulu. Apa jangan-jangan video ini tuh sebenarnya sindiran? Bisa jadi kan? Gua kepikiran jangan-jangan ini cuma cara mereka buat nyarkas institusi mereka sendiri. Atau bahkan nyarkas hukum di Indonesia ini. Wah, kalau beneran sih, ini bakal jadi plot twist yang gila banget. Karena kalau dipikir-pikir, video ini tuh terlalu konyol buat dianggap serius, tapi juga terlalu niat buat dianggap sekedar bercandaan gitu. Mungkin emang benar-benar sarkas kali ya. Serius, orang-orang kita tuh gampang banget percaya sama apa yang mereka lihat gitu, tanpa perlu mikir panjang. Bahkan hal sereceh ini aja bisa bikin orang-orang heboh. Dan ini juga bukan sekali dua kali kejadian, tapi udah sering banget. Dan gua rasa ini juga yang bikin hoax atau teori konspirasi gampang banget buat berkembang dan tentu saja dipercaya orang-orang Indonesia. Ditambah lagi ada yang namanya brain rot. Ya walaupun gua sendiri nggak paham konsepnya itu gimana, tapi setelah lihat kejadian ini, gua makin yakin kalau brain rot itu nyata teman-teman. Mulai dari orang-orang tuh gampang banget buat percaya sama sesuatu tanpa ngecek kebenarannya. Bahkan gua sendiri aja sempat percaya pas pertama kali ngeliat video yang itu. Baru setelah ada klarifikasi, gue baru sadar kalau itu tuh cuma konten gak jelas. Jadi bisa dibayangin berapa banyak orang di luar sana yang juga sama ketipu sama video itu ya gue. Jadi kesimpulannya kita emang lagi hidup di zaman dimana informasi receh bisa lebih dipercaya daripada informasi fakta. Polisi yang seharusnya menjaga ketertiban malah ikut-ikutan bikin konten absurd kayak gini. Dan masyarakat yang harusnya berpikir kritis, paling gak kritis gitulah kalau nggak bisa berpikir, malah makin gampang buat digiring. Kalau hal-hal kayak gini aja terus-terusan terjadi, ya nggak heran sih kalau misalnya kedepannya makin banyak orang-orang yang percaya sama sesuatu tanpa dasarnya jelas. Mungkin ini saatnya kita buat lebih berhati-hati deh, dan nggak gampang percaya gitu aja, terutama kalau sesuatu itu kelihatan ya terlalu aneh dan gak masuk akal. Oke, mungkin itu aja yang pengen gua sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja seperti biasa gua masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Gua Afif Ardianto, sampai jumpa di video berikutnya.